ternyata saya ada rapat ya, sehingga nanti kita hanya sampai di apa namanya, di jam 2. Akan isi presensi dulu. Permisi Ibu, atas nama Ilham memakai satu device. Ilham. Iya, Ilham. Iya, Ilham, oke. Terus? Permisi Ibu, atas nama Jessica pakai satu device. Jessica. Hilang dia. Oke. Gozan juga? Hebat saya tidak bisa Ibu, mohon maaf Ibu. Ya, oke. Permisi Bu, atas nama Ananda masih di perjalanan ke kos. Ya, cepat duduk. Saya cari tempat duduk sekarang. Siap. Ya. Permisi Ibu, atas nama Muhammad Nur Fajar Ismoyo. Nur Fajar Ismoyo. Oke. Permisi Ibu, atas nama Zakia. Zakia. Nomor 3. Iya. Terima kasih. Oke, sudah ya. Delsyat juga nggak bisa? Iya Bu Dinda. Hebat saya juga tidak bisa. Oke, Della Putri ada? Untuk Permisi Bu, atas nama Syifa Alia. Syifa. Oke. Natania? Ya udah, kita lanjut. Ya, seperti apa yang sudah saya katakan ya, bahwa untuk hari ini saya mohon maaf sekali nggak bisa ngasih dalam waktu 90 menit, jadi hanya sampai jam 2 nanti. Jadi kita segerakan ya untuk perkuliahan hari ini. Jadi sorry, kok parasit yang tak buka. Saking pengen nyandang selesai ini. Jadi yang pertama adalah sexual transmitted infection. Nanti kalau sexual transmitted infection itu kemudian ada gonorrhea, terus juga ada ini ya, ada gonorrhea dan juga ada sifilis. Kemudian lanjut lagi di gastroenteritis, karena gastroenteritis itu relatif mudah karena sudah pernah diajarkan juga. Jadi intinya ini ya, apa namanya ya, kita sekilas-kilas aja. Terus kemudian ada juga yang otitis media ya. Otitis media penyakit pada telinga, nanti kita akan. Oke, ini slide-nya udah siap. Oke, ini ya. Jadi teman-teman, jadi ini yang seperti yang sudah saya katakan. Sebetulnya kalau untuk sexual transmitted infection itu banyak. Namun oleh karena keterbatasan waktu dan juga nantinya itu yang paling banyak kasusnya itu di chlamydia dan 3 ini, maka kita fokus ke sini. Yang pertama adalah chlamydia, ya. Jadi di chlamydia trachomatis itu kalau Anda lihat di sini ada apa namanya insidensi, angka kejadiannya itu sebetulnya besar. Di Amerika itu paling banyak dilaporkan ya chlamydiasis ini. Namun karena di Indonesia itu belum ada pemeriksaan rutin, maka itu mungkin juga yang menyebabkan bahwa peringkatnya itu tidak sebesar yang ada di apa namanya di Amerika ya. Nih dibandingkan dengan Amerika. Terus kemudian untuk ini bulat, terus habis itu gram negatif. Tentu pada saat kita belajar infeksi kita harus tahu karakternya dulu ya. Karakter
dengan gramnya. Jadi ini gram negatif, dia adalah bakteri yang bisa hidup, dan pada saat dia masuk ke dalam sel, dia akan menimbulkan adanya penyakit. Ya. Chlamydia itu terdapat hemagglutinin dan juga endotoksin lactosin, sehingga chlamydia itu mudah menempel di saluran genital atau di organ genital wanita, ya, terutama wanita, karena wanita itu organnya paling disukai pertumbuhannya oleh chlamydia. Kemudian endotoksin lactosinnya sendiri itu menimbulkan adanya inflamasi. Tetapi inflamasinya tidak hanya di urogenital, tetapi juga sampai ke mata dan juga sampai ke kerongkongan. Ya, makanya kenapa nanti ada infeksi di GI tract, infeksi di oral, ya, misalnya seperti itu. Nah, ini untuk screeningnya ada antibodi, ada kultur sel, ya sama lah ya, sama kayak di bakteri-bakteri lainnya. Nah, kalau di farmakoterapi sendiri tidak hanya terkait pengobatan, tetapi nantinya pada saat ada menemui pasien yang seperti ini, Anda bisa masukkan materi edukasi ya pada pasiennya. Nah, makanya kenapa belajar juga tentang faktor resiko dan bagaimana cara mencegahnya untuk aktivitas kegiatan promosi kesehatan. Ya. Ini untuk wanita-wanita muda yang setelah aktif secara seksual, kemudian punya banyak seks partner, tidak menggunakan kondom ya pada saat berhubungan, dan juga memiliki riwayat pernah memiliki sexual transmitted infection sebelumnya ya, karena kalau sudah mengalami sexual transmitted infection sebelumnya itu akan rentan mengalami sexual transmitted infection yang lainnya atau berulang kali. Kemudian orang-orang yang immunocompromised ya, HIV misalnya seperti itu juga akan meningkatkan resiko. Orang-orang yang memiliki orientasi seksual yang tidak baik ya, contohnya adalah homoseksual, gay atau lesbian ya. Yang agar mudah untuk Anda pahami, nanti kedepannya kita akan ngomongin orang gay ya. Jadi kalau untuk orang-orang yang homoseksual, maka pada saat melakukan aktivitas seksual itu lebih banyak menggunakan anal atau oral seks ya, anal atau oral seks. Sedangkan di bagian anus itu dia memiliki organ atau mukosa yang rentan ya, sehingga nantinya pada saat ada hubungan rusak dan akhirnya menjadi peluang mikroba tersebut masuk ke dalam tubuh ya. Tidak seperti vaginal itu bisa dibayangkan untuk kelahiran baby juga bisa ya. Jadi sifat organnya ini jauh lebih baik dibandingkan anal seks. Makanya untuk orang-orang yang seperti ini itu akan meningkatkan risikonya. Lalu kemudian juga kebiasaan atau terlalu banyak mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang itu juga bisa meningkatkan risiko. Karena apa? Karena dia akan mengubah pola pikirnya sehingga akan merubah segalanya, kesadaran dan lain-lain. Makanya kenapa anjuran untuk mengurangi sexual transmitted infection incident itu biasanya dengan ya setia ya, hanya pada satu pasangan, menggunakan kondom pada saat berhubungan, kemudian menghindari one night stand, baru kenal sehari langsung habis itu have a sex itu misalnya, mendapatkan konseling secara seksual dan juga mengetahui status transmisinya tadi bisa vaginal, bisa anal, bisa oral, tetapi juga bisa ditularkan dari ibu ke anak ya. Nah ini manifestasinya tadi ya, 60% diantaranya itu tidak ada gejala, makanya biasanya untuk mendeteksinya itu akan susah ya. Tetapi kalau pada saat ada gejala, maka ini yang terjadi, jadi ada dysuria. Dysuria itu berarti nyeri pada uretra atau nyeri pada saat berkemih. Kemudian dyspareunia, jadi dia nyeri pada saat bersenggama. Lalu kemudian ada pembengkakan di area skrotum atau testis ya. Kemudian ada vaginal bleeding ya. Kemudian ada nyeri perut, terus habis itu tadi yang infeksinya bisa sampai okular, jadi ada konjungtivitis, ada keratitis ya.
kemudian ada mucus patch, lalu ini ada apa namanya uretritis dan bursitis masih di daerah panggul. Jadi ada pelvic inflammatory disease. Radang panggul kalau dibiarkan maka yang terjadi adalah ibu tersebut apa namanya pada saat ada kehamilan maka yang terjadi mungkin hamilnya di luar kandungan atau keguguran ya keguguran bisa seperti itu. Nah ini proses patogenesisnya pada intinya dia adalah intraselular patogen sehingga pada saat ada bakteri tersebut masuk di dalam sel maka akan meningkatkan respon-respon inflamasi. Nah ini untuk terapinya. Terapinya itu yang paling utama adalah karena dia gram negatif, maka dia pakainya adalah azitromisin. Ya, azitromisin. Kalau untuk pregnancy ya kita pilihkan obat-obatan lain yang relatif aman. Jadi ada azitromisin, ada amoxicillin. Terus habis itu untuk alternatifnya bisa pakai quinolone, bisa pakai tetracycline. Kalau untuk bayi tentu dipilihkan obat-obatan itu yang bisa lebih larut air ya. Makanya kenapa pilihannya itu lebih ke erythromycin base. Ini mekanisme keempat antimikroba itu. Nah ini sekarang efek samping. Efek sampingnya beragam. Kalau makrolida itu sebetulnya yang mungkin terjadi adalah diare dan mual. Di doxycycline ini relatif lebih aman. Bahkan kalau di malaria dia bisa digunakan sampai 6 bulan ya. Tetapi pada saat ada keluhan maka nanti mungkin ada kejadian muntah yang berat atau anoreksia. Muntahnya itu bahkan bisa dirasakan pada 3 tetes pertama masuk ya. Jadi gitu ya baru diinfuskan sedikit udah langsung merasa mual. Itu di levofloxacin seperti itu. Terus efek samping selanjutnya ada perpanjangan gelombang QT. Jadi kalau perpanjangan gelombang QT itu yang agak sedikit berbeda dibandingkan antibiotik yang lain, kan rata-rata itu adalah hipersensitivitas ya, anafilaksis, Stevens-Johnson syndrome. Tetapi kalau di levofloxacin itu QT prolongation akan mengubah ritme jantung. Jadi debaran jantungnya itu akan semakin melemah. Kalau di penisilin tentu akan mengalami hipersensitivitas. Sorry. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut di sifilis. Jadi di sifilis itu insidennya cukup kecil. Ini nama lainnya adalah raja singa. Ya. Juga akan membuat genital itu membesar ya atau bengkak. Insidennya itu sebetulnya kecil, tetapi yang ditanyakan karena ya memang di penyakit ini itu komplikasinya cukup banyak. Makanya kenapa kok sifilis sering ditanyakan. Dia gram negatif ya, gram negatif, kemudian jadi tidak kelihatan dari luar, tetapi dia sebetulnya bisa bergerak memilin dan mempenetrasi di organ-organ yang vital. Stabil tadi, maka dia bisa terpenetrasi dan dia bisa menginflamasi seluruh organ. Ini kerusakan. Ini merupakan bakteri yang infeksius. Karena apa? Karena dia pertahanan tubuhnya baik, kemudian jumlah udara dengan yang sangat kecil itu dia bisa ya, artinya mikroaerofil. Pentahan tubuhnya baik, terus habis itu infeksius, sehingga bertahannya di dalam tubuh kita itu bisa tahun-tahunan, lebih dari 1 tahun itu bisa. Untuk rute transmisinya itu sama seperti tadi, tetapi ini ditambahkan kalau misalnya ada kontak langsung dengan luka. Nah, nanti kalau kita lihat di sini, kontak langsung dengan luka itu, sifilis itu punya banyak macam luka, ya tergantung dengan stage-nya. Nah, ini adalah stage-nya.
kita omongkan tadi ya, yang pasien G tadi ya. Pasien G itu biasanya kalau ada paparan atau senggama atau ada exposure dengan bakteri, maka manifestasinya itu tidak langsung muncul, tetapi bisa muncul itu di 90 hari. Ya. Untuk stage pertama, manifestasi yang akan muncul adalah luka sengket. Ini luka sengket. Luka sengket itu seperti apa? Jadi di genital itu ada perlukaan ya, seperti ini, tetapi dia tidak nyeri. Sehingga kemungkinan besar mungkin pasien itu tidak menyadari bahwa pasien itu sifilis. Ya. Kemudian berlanjut ke sudah mulai ke sistemik, sehingga ada tuh namanya di saluran mulut itu semuanya sudah mulai rusak. Kemudian ada kemerahan ya, erupsi ya, di bagian vaginal juga seperti itu, mukosanya rusak. Kemudian kalau mencapai di mata ya, ada perubahan ketidaksinkronan arah bola mata, itu adalah salah satu tandanya early neurosifilis ya, kayak orang stroke ya, lemah satu ya, bukan Bell's palsy. Kemudian bisa sampai ke hepar juga, ada penurunan berat badan, kemudian ada juga demam terus-menerus. Nah, seperti itu. Kemudian secondary itu biasanya akan berlanjut sampai 6 bulan. Lalu masuk ke arah laten. Late laten itu berarti udah 1 tahun lebih. Nah, ini nanti akan berkembang menjadi tersier. Seperti itu. Nah, nanti di tersier, kalau di sekunder itu diobati, dia akan berhenti di situ. Tetapi kalau misalnya sampai di early laten, dia mungkin bisa kembali ya ke arah sekunder. Tetapi kalau sudah di tersier, ini agaknya susah. Tapi ya tetap ada pengobatannya. Ya, jadi di tersieri nanti ada beberapa manifestasi, contohnya adalah ini. Jadi ada kerusakan di area hepar ya, pendarahan di organ-organ lain. Contohnya jantung, ginjal, ada kegagalan nafas ya. Ini yang namanya Hutchinson-Tits. Jadi margin di giginya itu cekung ke dalam ya. Itu adalah Hutchinson-Tits. Terus kemudian ini adalah luka guma. Guma itu dalam sekali. Terus di sini ada neurosifilis ya, atau pembesaran di aorta jantung ya, sehingga nanti aliran darah juga akan Nah, tetapi ternyata keluhannya menuju ke otak itu tidak hanya pada saat late laten atau tertiary ya. Ternyata early neurosifilis. Early neurosifilis itu bisa sangat tidak spesifik manifestasinya. Contohnya pusing ya, terus habis itu ada radang selaput otak, terus matanya itu rasanya kemerahan, nyeri, bahkan sampai penglihatannya hilang ya. Tetapi kalau sudah delayed di tahapan ini, maka dia sampai ke ini ya, sampai ke paresis, istilahnya lumpuh, general paresis, berarti seluruh ekstremitasnya sudah tidak bisa digerakkan. Jadi seperti stroke, saat di CT scan itu tidak kelihatan ya, dia tak ada infark, tak ada hemoragi, tetapi dia stroke. Nah itu mungkin sifilis juga. Risk factor-nya sama, ya risk factor-nya sama, yang berbeda mungkin ini, jadi homeless, jadi orang-orang yang tidak punya rumah, ya tentunya akan akses terhadap kesehatan, akses terhadap higienitas, ya akses terhadap edukasi itu juga kurang ya, sehingga kenapa kok pemerintah itu sangat menggerakkan untuk mengurangi ya, untuk mengurangi gelandangan ya, dan orang-orang terlantar. Ini nih tambahannya juga kalau suka jajan. Jajan istilahnya adalah ya have a sex tinggi gay atau homoseksual ya. Saya yang seperti itu juga bisa meningkatkan resiko sifilis.
Untuk pengurangan resikonya ya sama ya. Jadi setia, menggunakan barier. Untuk pemeriksaannya tadi selain antibodi ini tambahan karena kan ada tahapan namanya early neurosifilis atau late neurosifilis. Jadi berkaitan dengan otak. Nggak bisa hanya di CT scan, nggak kelihatan. Jadi harus ada apa namanya pengambilan cairan di otak untuk dikulturkan. Itu sebetulnya source-nya dari mana. Nah, ini ternyata obatnya tadi juga akan mempengaruhi ya, akan dipengaruhi oleh stage-nya. Contohnya adalah kalau stage-nya kurang dari 1 tahun, mulai dari primary, secondary, dan early latent, dia pakainya 1 kali shot penicillin. Penicillin itu kan gram positif sama negatifnya itu kan so-so ya, balance. Tetapi masih bisa digunakan. Karena apa? Karena dia ada gugus tambahan benzatin. Benzatin itu rumus strukturnya sangat besar, sehingga dia nanti akan memperluas coverage-nya. Kalau misalnya pada saat saya mungkin hanya butuh 1 kali injeksi, 1 kali single dosis. Itu harus diberikan selama 3 kali, ya. Selama 3 kali itu, misalnya ini hari Rabu, next Rabu lagi. Gitu. Kalau neurosifilis kita nggak bisa pakai benzatin karena tadi seperti yang sudah saya katakan dia lipofilitasnya tinggi, butuh obat-obatan yang bisa menembus sawar darah otak. Jadi butuh yang tetap ada hidrofilnya. Makanya kenapa pilihannya itu lebih ke kristalin penicillin atau prokain penicillin. Dan kalau pakai penicillin sama kayak orang-orang yang minum amoksisilin ya, sehari 3 kali, sehari 4 kali, sehari 6 kali. Jadi pasiennya ngamar kalau ini ya, pasiennya ngamar. Kalau untuk infan sama, yang water soluble, sehingga pilihnya adalah kristalin dan prokain. Kita tahu bahwa di sifilis itu adalah first line-nya penicillin ya. Dokter-dokter kulit kelamin itu selalu kalau untuk pasien yang sifilis dia pasti order dulu sama farmasi. Misalnya jarak berapa minggu, jarak 1 minggu tolong diorderkan karena di distributor itu ketersediaannya nggak banyak, bahkan hampir nggak ada. Jadi kita mintanya ke dinas kesehatan. Kemudian dia minta di standby-kan untuk dapat itu. Tetapi kalau dia alergi terhadap adalah menggunakan tetrasiklin ya, menggunakan tetrasiklin. Sama primary, secondary dan early latent maka dia hanya 2 minggu, tetapi kalau dia late latent bulan. Nah, ini perbedaannya. Nanti Anda bisa dapatkan itu di kimia dengan obat lainnya dalam satu golongan. Jadi ini benzatin, ini aqueous dan prokain. Jadi karena dia rumus strukturnya sangat besar ya, tambahan gugus fungsinya, maka dia akan kelarutannya sangat rendah sehingga kadar di dalam otak itu sedikit. Tetapi karena kelarutannya sangat rendah, apakah bisa diberikan secara intravena? Nggak bisa. Jadi harus lewat lipid atau intramuskular. Istilahnya kalau di tempat praktek itu boka-boki, bokong kanan, bokong kiri. Ya. Dan dia half-life-nya cukup panjang ya. Makanya kenapa bisa diberikan sampai 1 minggu sekali. Tapi kalau aqueous, kelarutannya tinggi, sehingga kadar di CSF-nya juga ditemukan ya, makanya dia bisa digunakan untuk early neurosifilis. Tapi kelemahannya lagi dia harus diinjeksikan setiap 4 jam. Kalau prokain dia sampai 1 hari sekali. Karena base-nya penicillin, maka semua adalah hipersensitivitas. Oke, kita lanjut ke gonore.
Nah, gonore itu kencing karena dia juga banyak ya dibahas di PNPN kita tadi. Jadi silahkan Anda bisa lihat di pedoman nasional itu ada yang luas-luas itu salah satunya adalah duduk katanya ya gonore ya. Nah, ini untuk angkanya juga agak sedikit, tetapi kalau kita lihat karena kemudian dia menjadi banyak karena dari bentuknya sebetulnya kayak COVID ya, ada pilih-pilihnya. Tetapi bukan mobilitas, tetapi dia untuk pertahanan tubuh. Ini pertahanan tubuh. Ada pilih, lolosor, RRP, dan lain-lain. Ternyata ini adalah sebenarnya kalau pilih dia untuk makan di area organ, selain itu dia juga bisa menghambat proses fagositosis. Ini misalnya untuk tadi di eradikasi, tetapi ketika makan rokok tidak bisa hidup. Kalau RNP sendiri ini bahkan canggih sekali, dia bisa mengukur sehingga dia tidak bisa namanya mengeradikasi Neisseria gonorrhoeae. Risk factor yang sama, untuk mengurangi risk factor sama, dan juga untuk screeningnya juga sama. Akan ada perubahan pada vaginal dan penis discharge. Jadi warnanya itu kuning kehijauan, ya bisa sampai. Kenapa kalau ada yang diduga mengalami penyakit menular seksual, untuk memijat area penis ya, untuk dilihat apakah memang warnanya sudah berbeda ya, seperti itu kuning kehijauan. Sama tadi ada dispareunia, kemudian ada dysuria, bahkan sensasinya sampai ke terbakar ya. Kemudian ada nyeri di periode-periode di luar menstruasi, ada nyeri abdominal ya, kemudian ada rasa gatal pada tenggorokan misalnya seperti itu. Ada pembengkakan di area inguinal, jadi di area selangkangan ya, itu biasanya akan ada pembesaran kayak gini. Itu limfadenopati. Kemudian ada meningitis, perikarditis, endokarditis. Nah, untuk terapi punya pertahanan yang baik, maka dia menimbulkan resistensi obat. Ya, ada satu antibiotik yang sudah resisten namanya quinine. Karena zaman dulu itu apotek itu kalau itu kan sebetulnya kalau zaman dulu kalau beli apa kan dijualin gitu ya prinsipnya ya, sehingga antibiotik bisa dibeli secara bebas ya. Saya dulu pernah mendapati customer yang beli antibiotik ya, tetapi kok kalau diamat-amati kok selalu membeli ya. Kalau setelah ditanya keluhannya apa, keluhannya adalah kencingnya sakit misalnya seperti itu ya, terus habis itu kok kencingnya keruh gitu ngomongnya. Nah, ternyata itu adalah resistensi, sudah resisten gitu. Makanya sekarang untuk gonorrea khususnya di Kementerian Kesehatan itu merekomendasikan untuk diberikan dual antibiotik. Kenapa dual? Karena ternyata 40% orang gonore itu bersamaan dengan chlamydia. Jadi obatnya ya pasti azitromisin plus antibiotik gonore. Dikombinasikan agar tidak gampang resisten dan efikasinya juga semakin meningkat. Karena prinsipnya pemilihan terapi sexual transmitted infection itu harus high efficacy. Jadi contohnya adalah di quinolone itu udah dikumpulkan datanya, ternyata quinolone itu udah mulai resisten. Jadi nggak boleh diberikan secara tunggal. Ya. Jadi yang angka kesembuhannya tinggi, 95%. Kalau bisa murah.
Kalau bisa safety-nya bagus ya. Jadi untuk ibu hamil, menyusui itu bisa diberikan. Kalau bisa diberikan hanya 1 kali pemberian ya. Dan juga diberikan secara oral kalau bisa. Dual antibiotik akan jauh lebih kuat lagi diberikan, apalagi manifestasinya seperti ini. Ya, jika ada manifestasi seperti ini, ada pada pasien ditemukan, oh ternyata ada gangguan di saluran kerongkongan, tetapi juga di genitalnya kelihatan, ya, ada. Kemudian epididimitis ditemukan pada saat dia untuk periksa penis di warna yang berbeda, ya itu juga dual antibiotik. Atau jika hanya ditemukan salah faktor resikonya di antara 4 ini, maka tetap dual antibiotik. Oh ternyata suka jajan, ya. Penis discharge-nya berubah seksual, misalnya gitu ya. Dan untuk orang-orang yang seperti ini, itu akan diobati tidak hanya pasiennya, tetapi juga seks partnernya. Nah, untuk untuk saran di antibiotik gonore itu biasanya tidak mengikuti kebijakan global. Sebetulnya di kebijakan global itu juga sudah 2 ya, ceftriaxone plus azithromycin. Tetapi kalau di Indonesia itu adalah di slide berikutnya, jadi dia pakai yang per oral, cefixime plus azithromycin. Diberikan 1 kali ya, diberikan 1 kali agar meningkatkan kepatuhan tadi, karena prinsipnya adalah oral dan kalau bisa single dose aja. Biar pasien itu nggak enggan untuk datang berobat. Nah, kita ke sini dulu. Jadi kalau WHO ceftriaxone dan azithromycin, tapi kalau di Kementerian Kesehatan itu adalah cefixime dan azithromycin. Dosisnya cukup besar-besar ya. Kayak cefixime ini kalau dosis dewasa ini 2 kali lipat, azithro juga 2 kali lipat ya. Tetapi kalau misalnya epididimitis, area anusnya itu ada mikroorganisme karena mensexment, kita membutuhkan antibiotika yang bisa terpenetrasi di epididymis. Jadi tambahkan levo atau doxycycline. Untuk sudah radang panggul, maka ditambahkan metronidazole karena di banyak bakteri anaerob juga. Kalau untuk anak-anak masih sama ya. Jadi pakai ibunya yang sama ya, cefixime dan azithromycin. Tentang sexual transmitted infection, jadi ada HPV dan ada herpes. Jadi sexual transmitted infection ada beberapa ya. Itu ini ya, human papillomavirus itu menyebabkan ya tentu kalau sudah kanker serviks dan vagina ya radiasi ya, di radioterapi misalnya seperti itu. Tapi vaksin HPV itu paling optimal kalau diberikan pada pada wanita muda yang tidak memiliki riwayat senggama sebelumnya. Kalau sudah punya riwayat aktivitas seksual, ya efeknya akan menurun. Makanya kalau saya terus habis itu kontrol ke dokter pengen dikasih vaksin HPV sudah terlambat, apalagi saya anak 3 ya. Jadi saran untuk saya itu biasanya adalah pemeriksaan pap smear rutin. Jadi diperiksa aja, semoga dideteksinya itu jauh lebih jauh lebih di stadium yang jauh lebih kecil gitu, tapi ya itu ya yang diberikan adalah pemeriksaan rutin. HPV vaksin ini cenderung efektif ya, makanya kenapa program nasional di beberapa kota itu sudah memberikan untuk adik-adik kita yang SD.
SD itu sudah ada program untuk vaksin HPV ya, dan diberikannya 3 dosis. 3 dosis itu berarti bulan April, bulan Juni, bulan Oktober. Bulan ke-0, bulan kedua itu Juni, berarti bulan ke-6 itu Oktober. Jadi ada 3 dosis. Kayak COVID ya, 3 dosis. Gitu. Trichomoniasis disebabkan oleh protozoa, jadi ada Trichomonas vaginalis. Kemudian kalau kita lihat berarti metronidazole itu bisa digunakan di sini. Karena apa? Metronidazole itu untuk anaerob, untuk parasit ya, dan untuk parasit protozoa dan juga untuk trichomoniasis. Menggunakan aciclovir. Oke, lanjut kita ke akut gastroenteritis ya. Apa ada yang mau ditanyakan dulu sampai sexual transmitted infection? Ya, kalau nggak ada kita lanjut ke akut gastroenteritis. Jadi ini yang sudah diajarkan sama Bu Arina juga ya. Kalau gastroenteritis itu berarti ada inflamasi di area mukus membran gastrointestinal yang mana nanti manifestasinya ya mual, muntah, diare, nyeri perut ya seperti itu ya. Ada yang akut, ada yang persisten, ada yang kronis tergantung harinya ya. Dibagi menjadi 4 klasifikasi, ada bakterial, ada pediatri, dan juga eosinofilik. Manifestasinya yang membuat berbeda di virus hepatitis itu adalah watery ya, jauh lebih berair ya. Tetapi kalau di pediatri oleh karena komposisi dalam tubuh itu besar ya di dalam anak-anak, maka dia akan cenderung dehidrasi sampai dia lemas, malaise, letargi ya. Itu. Kalau di eosinofilik yang meningkat itu cenderung pasiennya mengalami alergi. Ya, cenderung mengalami alergi. Nah, kita sekarang ke bakterial gastroenteritis. Jadi ini adalah faktor resiko. Jadi ini faktor resiko bakterial gastroenteritis. Kenapa kok bisa menyebabkan gastroenteritis? Ini untuk edukasi ya. Jadi untuk anak-anak atau bayi-bayi yang baru disapih ya. Kalau baru disapih tentu imunitas yang dapat dari ASI sebelumnya itu menjadi menurun ya. Kemudian usia, entah itu usianya anak-anak atau usianya dia dewasa atau orang tua yang mana fungsi organnya sudah mulai berkurang atau fungsi organnya belum meningkat ya, belum optimum. Kemudian orang-orang yang menggunakan obat-obatan seperti antasida, proton pump inhibitor, kemudian ada antibiotik ya. Terus di sini maka antasida PPI itu akan menurunkan asam lambung. Kalau asam lambung menurun, maka yang terjadi adalah yang terjadi adalah efek proteksi akan mengubah flora normal dari gastrointestinal. Akhirnya pasien ada keluhan ini ya, ada keluhan. Kemudian untuk penyakit-penyakit yang dismotilitas, misalnya seperti itu ya.
Jadi ada kebijakan usus. Lalu untuk pasien-pasien dengan penyakit imunosupresi, jadi HIV, ya, mengkonsumsi obat-obatan yang imunosupresan. Orang-orang yang golongan darah O itu ya juga cenderung ini ya nggak tahan terhadap bakteri ya, sehingga akan lebih cenderung gampang diare. Orang-orang yang tinggal di lingkungan padat penduduk, kemudian juga di sanitasinya yang kurang baik, tentu akan memaparkan mikroorganisme itu jauh lebih mudah karena ya sumber airnya dekat ya. Dan untuk mekanisme patogenesis itu nanti ada apa namanya memproduksi toksin, toksinnya itu kemudian mensekresi ya sehingga terjadi diarea. Kemudian selanjutnya adalah apa namanya sehingga yang terjadi adalah menjadi diare. Diarenya ada blood, ada mukus dan lain-lain. Ini untuk antibiotiknya. Jadi antibiotiknya mulai dari Salmonella, Campylobacter, Vibrio, Shigella, lain memiliki manifestasi yang berbeda-beda. Kalau yang di sebelah kanan ini penting untuk Anda ketahui, yang datang pengen obat diare gitu ya, jangan terus Anda. Kalau misalnya ada tanda-tanda ini, contohnya demamnya sudah 38 ya atau 39. Kemudian diarenya sudah 6 kali, misalnya seperti itu. Sudah tensinya menurun ya. Kemudian diarenya sudah jangka waktu panjang. Di diare ditemukan adanya lendir atau ada darah, misalnya seperti itu. Ini nggak boleh hanya berhenti di apotek. Harus segera dilarikan di rumah sakit. Untuk manifestasinya macam-macam, rata-rata ya inflamasi itu ya. Kemudian untuk pengobatannya yang utama adalah rehidrasi. Jadi bukan antibiotik. Kalau antibiotik itu kalau memang ada tanda-tanda inflamasinya atau ditemukan ada demamnya, ya. Tetapi kalau tidak, maka mau nggak mau, suka nggak suka, kalau ada orang diare ya rehidrasi yang jadi pilihan ya. Kemudian antibiotik kalau ada tanda-tanda infeksi, kemudian ada nutrisi. Jadi karena mual muntah terus habis itu nggak makan atau kurang makan, itu juga nggak boleh ya. Nutrisinya harus cukup. Kemudian ada suplementasi vitamin A dan zinc. Karena dua ini akan mencegah terjadinya recurrency kejadian diare berikutnya ya. Kemudian untuk terapi simptomatis contohnya adalah obat diare, terus habis itu obat nyeri perut ya, itu juga diberikan. Nah, ini algoritmanya ya. Matanya sampai cowong gitu ya. Terus habis itu ditanya, padahal ini sudah apa namanya sudah sore misalnya seperti itu. Jadi udah ada perubahan waktu berkeping atau dicubit, kulitnya itu tidak kembali. Jadi turgor kulitnya itu sudah tidak. Nah, itu tanda-tanda dehidrasi. Maka pada pasien yang seperti itu ya harus intravenous. Orang-orang yang mana yang harus mendapatkan antibiotik kalau ditemukan bersamaan dengan demam? Kalau di fesesnya ada blood, mucus, dan pus, ada tenesmus, kemudian lebih dari 65 tahun, mengkonsumsi diuretik, mengkonsumsi obat yang imunosupresan, kemoterapi, kortikosteroid, orang-orang yang HIV, DM, ya, yang seperti itu, maka pakai antibiotik. Tetapi kalau tidak, seharusnya ada pemeriksaan mikroskop dulu, dicek apakah memang itu benar karena bakteri. Bisa jadi karena parasit kan, karena kan mual, muntah, diare ya sama. Nah, kalau misalnya pun dari hasil pemeriksaan itu tidak ada, tetapi pada saat kalau ditanyakan dia adalah diare setelah
berpergian atau yang bisa diistilahkan adalah traveler diarrhea, maka tetap bisa dipertimbangkan untuk pemberian antibiotik. Nah, antibiotik itu makanya kalau secara ilmu farmakoterapi ya kita tahu bahwa oh dia habis pergi harusnya antibiotik itu bisa masuk cotrimoxazole. Tetapi karena kita ada aturan regulasi tadi ya, maka antibiotik jadi tidak bisa diberikan. Nunggu resep dulu. Nah, obat-obatnya apa? Obat-obatnya kalau di sini kita bisa lihat pola ya. Ini ada kotrim, 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 kotrim. Jadi dikasih dengan cotrimoxazole. Untuk antibiotik lainnya ya ampicillin. Untuk virus ini penyebabnya, kemudian pengobatannya sama. Jadi ada rehidrasi, probiotik, antisekretori, anti-emestis, terus habis itu pakai vaksin. Nah, vaksinnya macam-macam, mulai dari Rotarix, Rotacil, Rotavin, Rotavac ya. Itu untuk mencegah terjadinya diare. Terakhir, otitis media. Ya, ada pertanyaan? Nah, otitis media itu adalah ini ada inflamasi di area tengah telinga, ya, di area tengah telinga. Istilahnya kalau di Indonesia, kalau si gonore tadi kencing nanah ya, kencing nanah. Kalau otitis media itu kopoen, penyakit kopoen, ya, karena manifestasinya juga kayak orang nggak dengar gitu. Karena nantinya membran timpani yang bisa kita lihat bening ya pada saat membersihkan telinga itu ternyata bisa bengkak, kemerahan. Di dalamnya ada cairan yang purulen ya, cairan yang kental warnanya kuning kehijauan. Makanya biasanya orang kopoan itu kadang-kadang bisa ngalir ya. Itu kalau membran timpaninya sudah pecah seperti itu. Nah, untuk etiologinya ya bakteri. Makanya ya antibiotik. Tetapi kalau kita lihat coveragenya, itu dia mulai dari yang positif, mulai dari Streptococcus, Haemophilus, Moraxella, dari positif ke negatif, ya. Makanya kita nggak boleh tuh untuk si akut otitis media itu langsung hajar ke azitromisin, ya, atau langsung ke levofloxacin itu nggak bisa. Kalau sifatnya masih akut, maka kita cobakan dulu untuk antibiotik yang bisa positif dan negatif. Makanya kenapa biasanya untuk penata laksanaannya itu lebih ke amoksisilin. Amoksisilin dulu. Untuk manifestasi kliniknya seperti ini, jadi contohnya adalah telinganya itu sudah mengalami pengurangan pendengaran, terus habis itu berdengung ya, susah untuk tidur, rasanya tuh kok demam ya, sumber-sumber terus, telinganya nyeri, kemudian ada cairan di telinga sehingga dia juga limbung ya karena ada di dekat, mungkin dia akan garuk-garuk telinganya terus ya, nangis terus seharian. Tadi jadi prinsipnya adalah menggunakan antibiotik langsung diberikan. Kalau di PNPK kita, di pedoman nasional kita, itu adalah untuk otitis media kronis. Kalau kronis itu memang level evidence-nya dia udah masuk di levofloxacin. Tetapi kalau yang akut ya harus mulai bertahap tadi. Makanya teman-teman THT itu kalau dokter-dokter THT itu kalau misalnya ada pasien dengan otitis media itu bolak-balik diminta pasiennya kontrol 3 hari lagi kontrol ya Bu, 3 hari lagi kontrol ya gitu. Karena ya dia harus mengobati gejalanya sesuai dengan reaksi dari pasien. Selain itu, selain antibiotik, tetapi juga ada ini pain management karena rasanya sangat nyeri ya sampai nggak bisa tidur. Makanya kenapa nanti di resep obat THT itu biasanya akan ada kombinasi antibiotik, kombinasi analgesik, ada tetes-tetes telinga yang banyak ya, yang seperti itu. Untuk obat analgesiknya yang paling sering ya acetaminophen sama ibuprofen. Pilihan obatnya.
Nah, kalau pilihan obatnya ini ya, ini dibagi jadi dua, ada yang anak-anak, ada yang dewasa. Ya, jadi kalau anak-anak dulu, nih, harusnya tadi pakainya first line-nya adalah amoksisilin. Kalau ditanya, pasien itu tidak memiliki riwayat alergi penisilin. Dan kalau ditanya tidak memiliki ini, ya, tidak memiliki atau tidak mengatakan ya di pertanyaan ini, maka dia masuknya ke amoksisilin. Tetapi pada saat dia tidak memiliki alergi, tapi ternyata ditanya, iya, saya kemarin itu 2 bulan kemarin itu sudah sakit gini. Ternyata sekarang sakit gini lagi. Berarti otitis medianya sudah berulang kali dalam waktu 6 bulan ini. Nah, yang seperti itu berarti sudah mulai kambuh-kambuhan atau recurrent. Itu nggak bisa pakai amoksisilin lagi. Dengan konkomitan purulen. Atau menggunakan beta-laktam sebelumnya. Maka dia pakainya adalah amoxiclav. Ibu 3 hari lagi kontrol, membaik diteruskan, tidak membaik dari amoksisilin pindah ke amoxiclav. Amoxiclav tidak membaik, maka dilanjutkan ke levofloxacin. Levofloxacin tidak membaik, maka dia harus diketahui dulu ya, bakteri, ada pemeriksaan lanjutan. Kalau yang sisi sebelah kiri itu adalah kalau ada alergi. Alergi itu pun dipisah ya. Alergi itu pun dipisah. Jadi alerginya manifestasinya sampai seperti apa? Oh, ternyata sampai kemerahan aja ya, timbul bintik-bintik merah misalnya seperti itu ya. Gatal misalnya seperti itu, maka bisa mendapatkan antibiotika yang base-nya beta-lactam-masian, yaitu cefalosporin. Tetapi pada saat kalau dia timbul misalnya anafilaksis ya, tiba-tiba sesek, tensinya rendah, GCS-nya turun, kemudian bibirnya jedir, angioedema ya. Setelah konsumsi obat itu langsung kelihatan betem-betem kayak orang kalau lagi nangis berat itu ya, merah terus habis itu bengkak gitu. Terus habis minum ternyata kulitnya melepuh, Stephen Johnson syndrome. Itu sampai dalam banget di daerah transkutan. Maka untuk orang-orang yang seperti ini nggak bisa pakai beta-lactam. Pakainya adalah makrolida, azitromisin, ya, azitromisin, klaritromisin, dan clindamycin. Gitu. Untuk dewasa sama. Untuk dewasa nanti ditanyakan dulu sejauh apa alerginya. Kalau tidak alergi pakai penisilin. Kalau alerginya ringan, hanya sebatas itu tadi ya, rash, anafilaksis, angioedema, maka bisa pakai cefalosporin generasi 3-4 atau bisa pakai carbapenem. Tetapi kalau serius, sama sekali 3 antibiotik yang memiliki beta-lactam, yaitu penisilin, cefalosporin, carbapenem itu tidak bisa diberikan, sehingga pilihannya adalah Aztreonam. Dan ini adalah obat-obatan lain yang diberikan pada otitis media, ya, yang topikal. Jadi tetes telinga itu macam-macam, ada yang isinya antiseptik, ada isinya dia yang dokusat. Dokusat itu untuk meluruhkan kotoran telinga, ya. Kemudian ada yang steroid plus antibiotik, ada isi yang steroid biasa aja, ada yang antibiotik yang tunggal aja, ya, dan macam-macam. Atau pakai anestesi, itu juga ada untuk mengontrol nyeri. Selesai. Ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya. Kan Ya, silakan. waktu itu dilihat di sosmed itu ada pembahasan dokter itu bahas pasien itu penisnya itu sampai bosok itu apa ya? Membusuk Membusuk ya. gitu. Nah, kalau sampai membusuk gitu, itu perawatannya itu gimana, Ibu? Tetap dikasih obat sama dirawat sama perawat penisnya itu, apakah langsung? Kalau untuk penis, rasanya ya, emang itu berarti kasus jarang ya. Dengar itu, entah karena memang saya nggak di kulit kelamin atau seperti apa.
Namun kalau source-nya dulu, Mas Nur. Jadi source-nya apa nih? Kalau source-nya itu, maka kita cobain pakai antibiotik, terus habis itu dibersihkan. Meskipun cara pembersihannya itu bisa jadi harus di debris demam. Debris demam itu berarti kayak selaput kulitnya itu juga harus keangkat gitu ya. Juga bisa sampai seperti itu. Jadi tergantung nanti kalau apa namanya source-nya bakteri pakai itu ya. Kemudian kalau misalnya sampai diamputasi kok rasanya nggak pernah dengar ya. Cuman itu dipertahankan tapi dengan banyak atau dengan durasi antibiotik yang sangat panjang tadi. Kan kita kenal ya tadi yang bisa sampai sebulan ya dan lain-lain gitu. Oke, kalau yang di pembahasannya media sosial mau diapakan itu rencananya? Belum tahu sih pengobatannya, Ya, cuma dibahas sampai busuk aja itu. iya. Karena kebiasaan apa? Tuh karena apa namanya katanya itu anaknya itu apa dipaksa om-om buat masukin lubang penisnya ke duburnya gitu. Oh Terus iya. habis itu kena infeksi. Betul. Tadi ya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Oh iya, tadi mungkin belum terlalu ini ya. Oh sudah kok. Jadi anus itu memang akan rentan mudah mudah rusak kan dibanding vagina. Makanya kenapa aktivitas anal seks itu bahkan gay yang bijaksana ya. Gay yang bijaksana itu dia punya batasan untuk melakukan aktivitas seksual. Contohnya yang pernah saya temui itu maksimal. Contohnya ya mau 5 DD2 juga hajar aja ya kan. Tetapi kalau yang anal saya apa namanya Instagramable Instagram yang followernya banyak itu kayak Bunda Itwil dan lain-lain. Itu bahkan sebulan hanya membatasi 2 sampai 3 kali mungkin. Nggak sering-sering. Karena dia ya itu tadi. Dia merasakan bahwa dengan aktivitas yang sangat banyak ya lost doll. Lost doll itu entah pada saat BAB itu nggak bisa ya sphincternya ya nggak bisa anu ya sphincternya nggak bisa apa sih namanya strict dengan baik ya yang seperti itu banyak lah harusnya seperti itu tapi ya itu mungkin hasrat ya namanya hasrat dia kan nggak terasa apalagi dia penyakit menular seksual jadi dia udah mungkin bentukannya wes di apa penyimpangan perilaku itu kan ya akan terjadi seperti itu makanya teman-teman yang gay nanti coba lihat ya Instagram ada isinya cowok ganteng di komen cowok ganteng ya cowoknya gede-gede di komen juga cowok-cowok yang atletis nah itu rada-rada bahaya ya karena mereka tuh punya komunitas ternyata jadi kalau udah saling kenal terus habis itu kan ada toh berita yang kayak uh, punya sex party gitu ya bareng-bareng dalam satu room terus habis itu oh ditemukan ditangkap digerebek ternyata mereka cowok semua yang kayak gitu ya ya sudah penyimpangan kalau kalau kita ngomong di FISIP mungkin itu bukan penyimpangan ya, itu hak asasi. Tapi kalau kami di kesehatan ya, kalau di kami di kesehatan ya enggak ya. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, mohon maaf saya membatasi menggambarkan untuk apa namanya materi sexual transmitted infection dan lain-lain ya. Oke, kita akhiri ya. Permisi Ibu, sebelumnya atas nama Natania hadir Ibu. Natania, wait. Semoga belum tak kunci tadi. Natania, oh ya, oke. Baik, terima kasih Ibu. Ya, oke. Oke, kita akhiri. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, makasih.